Iskandar SPD, asal sekolah UPTD SMP Negeri 16 Kupang, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya sedang mengikuti uji kinerja. Untuk itu selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Bagaimana kita kelas? Apakah semua hadir? Semua hadir. Oke. Nah, bagaimana kondisi kelas kita hari ini? Apakah sudah bersih? Sudah. Oke, sudah ya. Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan materi usaha dan energi. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari rumah hingga boleh sampai di sekolah dengan selamat. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar kami. Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik karena kita sudah meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Usaha, energi, makanan, fisikum, yes. Pak akan membagikan soal untuk Anda kerjakan agar Pak bisa melihat kemampuan awal Anda berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, Pak bagikan ya. Setelah itu Pak ambil untuk melihat hasilnya. Silakan. Oke, waktunya selesai. Pak ambil hasil kerja kalian ya.
Oke, dari hasil pretest yang telah Pak berikan kepada anak-anak, Pak melihat ada yang nilainya agak bagus, ada yang masih kurang. Tapi tidak apa-apa, karena nanti di akhir daripada pembelajaran ini Pak akan memberikan soal yang sama di penghujung daripada pembelajaran ini untuk melihat perbedaan antara nilai yang tadi kalian kerjakan dengan nilai yang terakhir nanti ya. Apa yang kamu lakukan bila di rumahmu listrik padam? Ketiga, Menggunakan senter atau lilin. oke, jadi kita menggunakan senter atau lilin agar di dalam rumah kita bisa ada penerangan atau ada cahaya yang bisa menerangi rumah kita. Ada yang pernah melihat orang tua kalian menggunakan senter? Pernah. Oke, Mereka senter itu untuk menyala dia menggunakan baterai. Aryo, selain baterai menggunakan cas ya. Jadi selain baterai, senter itu menyala bisa juga menggunakan cas. Berarti membutuhkan bantuan listrik ya. Membutuhkan bantuan listrik sehingga senter itu bisa menyala. Bagaimana yang kamu rasakan jika di sekolahmu listrik padam? John, merasakan panas, ya, atau berkeringat karena tidak ada hembusan angin atau udara yang masuk atau tidak ada sirkulasi udara. Tadi kalian ke sekolah. Siapa yang jalan kaki? Angkat tangan. Oke, 2, 4, 6, 9 ya, 9 orang yang jalan kaki. Siapa yang naik kendaraan? 2, 4, 5. Jadi 5 orang yang naik kendaraan. Jadi antara jalan kaki dengan naik kendaraan, kira-kira mana yang lebih mengeluarkan energi? Jalan kaki. Sedangkan kalau mengendarai mobil, mobil itu dia menyala apabila bagaimana? Ya, coba pastikan. Mesinnya dinyalakan. Oke. Apakah kalian pernah melihat petugas sampah itu mendorong gerobak? Pernah ya? Berarti gerobak itu berpindah atau tidak ya? Berpindah. Ya, jadi menurut Anda kira-kira alat-alat yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan energi itu contohnya seperti apa? John? Televisi. Ini Catherine? Kipas angin. Siapa lagi yang mau jawab? Oke, Melva? Setrika. Rice cooker. Jadi jenis-jenis alat yang telah disebutkan oleh teman Anda itulah yang memerlukan energi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Anda, antara mengendarai motor dengan sepeda, itu mana yang dahulu sampai? Motor ya? Kenapa? Karena ya, motor menggunakan mesin, sedangkan sepeda menggunakan tenaga manusia. Ya. Oke. Coba Anda perhatikan gambar pada tayangan di sampingnya. Itu ada gambar 1, 2, dan 3.
Gambar 1 itu siapa itu? Gambar 1. Ini Adi. Gambar 1. Ya, bagaimana? Ya, mendorong tembok. Nah, ketika wanita itu mendorong tembok, apakah tembok berpindah atau tidak? Tidak berpindah. Maka usaha yang dihasilkan adalah nol, ya. Usaha yang dihasilkan adalah nol. Gambar kedua, ada seorang pria sedang melakukan apa itu? Ya, mendorong meja. Meja itu berpindah atau tidak? Berpindah. Berarti ada usaha yang dilakukan atau tidak? Ada usaha yang dilakukan. Gambar ketiga, ada seseorang sedang menarik oto. Oto berpindah atau tidak? Oto berpindah. Maka berpindahnya oto itu yang menyebabkan adanya apa? Ya, usaha. Jadi ada usaha yang dilakukan ketika mobil itu ditarik oleh orang tersebut, ya. Oke, coba perhatikan gambar keempat. Gambar keempat itu gambar apa itu? Ya, apa? Teko. Teko apa? Teko listrik. Teko listrik itu, dia menggunakan energi apa? Ya, energi listrik. Listrik menjadi panas. Jadi teko itu dia menggunakan energi listrik menjadi panas. Oke, gambar kelima adalah gambar apa? Televisi. Televisi itu mula-mula dari energi mana? Listrik menjadi bunyi. Nah, setelah bunyi menghasilkan cahaya. Dalam waktu yang lama televisi itu menjadi panas. Berarti televisi itu mula-mula dari energi listrik menghasilkan bunyi, kemudian cahaya, lalu dalam waktu yang lama menjadi panas. Ketika kamu berlari, lama kelamaan energi kamu menjadi hilang. Kenapa demikian? Karena sebagian energi dalam tubuh kita telah digunakan sehingga kita kehilangan energi. Ya, karena sebagian energi telah kita gunakan. Apakah energi tersebut hilang? Sebenarnya energi kimia yang tersimpan dalam tubuh diubah menjadi energi gerak ketika kita melakukan kerja. Oke, aplaus dulu untuk Korsika. Dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman Anda, itu menunjukkan bahwa ternyata energi yang ketika kita gunakan berlari itu, dia tidak hilang, namun dia berpindah, ya. Dia berpindah menjadi bentuk energi yang lain. Dalam pertemuan kita ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu setelah menayangkan video dan diskusi kelompok dengan panduan LKPDS, peserta didik mampu memahami konsep usaha dan energi dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan sederhana dan diskusi kelompok dengan panduan LKPD, peserta didik dapat menganalisis usaha dan energi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan pengamatan dan diskusi kelompok dengan panduan LKPD, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk energi dan perubahannya serta penerapannya dengan tepat. Jadi ada 3 indikator pencapaian yang harus kita gapai, ya. Harus kita gapai pada pertemuan kita kali ini. Setelah Pak menyayangkan video, anak-anak bisa memperhatikan dengan seksama video itu, lalu melakukan
kegiatan sesuai dengan video yang Pak tayangkan berdasarkan panduan LKPD. Dalam pembelajaran kita hari ini ada penilaian yang paling lain. Yang pertama adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik itu salah satunya adalah yang tadi Pak tanyakan pertanyaan di awal tadi berkaitan dengan kondisi rumah Anda ketika listrik padam dan seterusnya itu. Itu termasuk bagian daripada evaluasi diagnostik. Kemudian yang kedua adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu adalah setiap pertanyaan yang Pak tanyakan, mulai dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu adalah soal yang diberikan ketika semua KD pada materi itu telah selesai, lalu Pak memberikan soal untuk Anda selesaikan. Bisa paham? Bisa. Dalam pembelajaran ini juga Pak akan menilai berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Namun profil pelajar Pancasila yang 6 itu Pak hanya ambil 3. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh tadi teman Anda membacakan doa tadi. Kemudian Anda mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu adalah contoh profil pembelajaran pada poin 1. Yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian itu adalah bagaimana Anda bisa mampu mengerjakan soal-soal yang Pak berikan secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong itu berkaitan dengan kerja kelompok. Nanti ada kelompok yang dibagikan, anak-anak duduk dalam kelompok lalu menyelesaikan secara bersama-sama. Bisa? Oke. Selanjutnya Pak akan menayangkan video, lalu anak-anak memperhatikan video yang Pak tayangkan. Karena dari video itulah nanti setelah kalian melihat tayangan video itu, nanti kalian akan membentuk kelompok, lalu mengerjakan praktik sederhana berdasarkan video yang Pak tayangkan. Bisa? Oke. Di sini saya akan melakukan praktik untuk usaha diri. Alat yang digunakan adalah box, papan, dan lainnya. Usaha dari energi yang memberikan daya ke sebuah benda agar benda tersebut dapat berdaya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Pertama, tangan duduk di sisi samping. Kedua, letakkan papan di sisi atasnya agar membentuk sudut miring. Lalu, letakkan pinggang lebih sedikit dari energi potasial yang memiliki pembahasan di atas adalah maksimal, sedangkan ketika di adalah nol. Energi kinetik adalah waktu atau kecepatan ketika mobil berada di atas atau berada di bawah hingga titik akhir. Energi adalah turunan dari energi potensial dan energi kinetik yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gravitasi bumi yang memberi benda menuju ke bawah atau ke pusat bumi. Kan pulau ini memang sesuatu memiliki. Kalian sudah melihat video yang saya tayangkan. Selanjutnya, kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Lalu kalian mendiskusikan hasil diskusi kalian di dalam LKPD yang nanti Pak akan itu langkah demi langkah. Oke, coba bentuk kelompok dulu.
Ya, untuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, kalian sudah ikut dalam kelompoknya. Kalian sudah membentuk kelompok, maka Pak akan bagikan LKPD kepada kalian. Nah, tolong dikerjakan percobaan sesuai dengan LKPD langkah demi langkah ya, berdasarkan video yang telah Pak tayangkan tadi. Bisa? Bisa. Oke. Ya, semua sudah dapat LKPD? Oke. Selanjutnya, kalian coba membaca dulu LKPD itu supaya bisa memahami petunjuk kerja di dalam LKPD untuk menyelesaikan percobaan tersebut. Ingat ya, percobaannya bisa juga persis seperti video yang ditayangkan, bisa juga menyerupai. Ya, intinya bisa melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada. Baca dulu LKPD ini. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Oke, Pak kira cukup untuk kalian melakukan percobaan sesuai dengan LKPD itu. Selanjutnya kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi kalian. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu saya silakan rekan saya Aryo untuk membacakan hasil diskusi kami. Posisi tenda 1. Pada saat tiang atau mobil di atas, energi potensialnya maksimal dan energi kinetiknya 0. 2. Saat bergerak menuju, energi potensialnya minimum, energi kinetiknya maksimum. 3. Saat berhenti di bawah, energi potensialnya 0, energi kinetiknya minimum. Oke, bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah sudah sesuai? Aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu saya persilakan kepada rekan saya Keisha untuk membacakan hasil diskusi kami. Posisi mobil saat diam di atas, energi potensialnya yaitu maksimal dan energi kinetiknya 0. Saat
Oke, bagaimana? Ada tanggapan lain? Atau sesuai? Oke, aplaus untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu saya akan mempersilakan kepada rekan saya Meta untuk membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, posisi benda saat diam atau di atas, energi potensialnya maksimum dan energi kinetiknya nol. Pada saat bergerak atau meluncur, energi potensialnya minimum dan energi kinetiknya maksimum. Pada saat berhenti atau di bawah, energi potensialnya nol dan energi kinetiknya minimum. Oke, apakah ada yang menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Bagaimana, sudah sesuai atau belum? Sesuai ya. Kalau begitu aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk itu saya minta teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, posisi benda saat diam di atas. Energi potensial maksimum. Energi kinetik nol. Nomor 2, saat bergerak meluncur. Energi potensial minimum. Energi kinetik maksimum. Nomor 3, saat berhenti di bawah. Energi potensial nol. Energi kinetik minimum. Oke, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana tanggapan daripada kelompok yang lain? Sesuai ya? Oke, kalau begitu aplaus untuk kelompok 4. Pertemuan kita berkaitan dengan usaha dan energi telah anak-anak lalui. Namun untuk selanjutnya kita sama-sama mengambil kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, untuk kelompok 3 berkaitan dengan usaha. Menurut Anda, usaha itu adalah? Usaha gaya yang diberikan pada suatu benda dan menyebabkan benda itu bergerak. Ya, jadi menurut kelompok 3 bahwa usaha itu adalah gaya yang diberikan kepada benda sehingga menyebabkan benda itu bergerak atau berpindah. Bagaimana kelompok lain? Coba kelompok 4. Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Oke, dari kelompok 4, besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Ini kalau menurut kelompok 4. Oke, untuk energi bagaimana? Ada yang bisa? Oke, energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Ya, jadi menurut kelompok 2 bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Bagaimana ada tanggapan dari kelompok lain berkaitan dengan energi? Coba kalau dari kelompok 1. Usaha adalah gaya yang diberikan dan menyebabkan benda berpindah. Kalau energi menurut kelompok 1. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Kemampuan melakukan usaha. Jadi kita bisa sama-sama menarik kesimpulan bahwa usaha itu adalah apa tadi? Usaha itu adalah
Gaya yang diberikan pada suatu benda untuk Anda selesaikan agar Pak bisa mengukur pemahaman Anda pada awal pertemuan tadi. Dengan akhir kira-kira ada peningkatan hasil evaluasi atau tidak. Untuk itu Pak bagikan soal ya. Ya, terima kasih waktu 5 menit untuk Anda selesaikan. Ayo dikerjakan. Setelah itu Pak ambil hasilnya untuk Pak lihat ya. Silakan. Oh ya, ini saja ya. Di sampai ini. Ya, jadi nanti siapa yang sudah pakai ini untuk mengambilnya, mengambilnya. Oke, pakai ini untuk melihat satu persatu kalian yang duduk dalam kelompok, tapi kerjaannya masing-masing ya. Oke, untuk kelompok ini semuanya mengerjakan dengan baik. Ya, kelompok 3 hasil kerjanya bagus ya. Oke, kelompok 4 semua bagus. Kelompok 1. Ya, jadi hasil kerja masing-masing yang ada dalam kelompok 1 semuanya. Jadi dari hasil yang Pak lihat tadi, posisi yang Pak berikan kepada Anda, setelah Pak melihat seluruh peserta, meskipun Anda duduk dalam masing-masing kelompok, namun kerjanya secara mandiri masing-masing, Pak melihat ternyata anak-anak sudah bisa menyelesaikan dengan baik, sehingga Pak bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata anak-anak pada kesempatan ini bisa mengikuti pembelajaran kita berkaitan dengan materi usaha dan energi dengan baik. Untuk itu, Pak memberikan apresiasi kepada kalian bahwa anak-anak sudah dalam keadaan sehat dan baik sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baik. Untuk itu perlu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena anugerah tentang sehat itu bukan sesuatu yang gampang tapi mahal ya, karena kesehatan itu mahal.
maka kita perlu bersyukur. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita itu Tuhan memberikan kenikmatan kepada kita yang lebih ya. Bisa dipahami? Selanjutnya Pak mengharapkan kepada Anda bahwa nanti di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan anak-anak bisa lebih fokus, lebih aktif lagi dalam pembelajaran kita, karena itu akan menaikkan motivasi belajar Anda. Sehingga harapan kita sebagai seorang guru adalah bagaimana anak-anak bisa aktif di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, sebagai bukti bahwa Anda sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, Pak memberikan apresiasi kepada Anda. Aplaus dulu. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ananda Melva. Teman-teman serta Pak Guru, sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita pada doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal kami belajar, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Hingga hari ini apa yang kami belajar semoga bisa bermanfaat bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih kepada anak Melva yang telah berdoa di penghujung pertemuan kita sebagai tanda bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Untuk itu, Pak ucapkan terima kasih dan selamat pagi.